Salam warga kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Saya mendapatkan DM seperti ini ya. Selamat malam kakak, izin bertanya, kalau ada orang masuk agama Kristen gimana caranya? Dan apakah boleh masuk agama Kristen namun masih banyak hutangnya atau terlilit hutang? Ya. Oke, ini saya sematkan namanya ya. Jadi si kakak bertanya, kalau ada orang ingin masuk agama Kristen bagaimana? Kalau kamu bicara tentang agama, jadi caranya cuma satu ya. Mau masuk agama Kristen berarti kan pindah agama. Nah, kalau mau pindah agama berarti bicara tentang KTP. Nah, bicara tentang KTP berarti kan berganti status tuh. Nah, itu kamu perlu ke Dukcapil ya. Kudu capil dulu, lalu ganti agamanya jadi Kristen. Nah tapi kalau kamu bertanya, gimana kak kalau mau jadi pengikut Yesus? Tata caranya seperti apa? Kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus, hanya satu saja. Datang dari hatimu dan katakan, Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Aku mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai kebenaran, sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup itu buat aku sendiri Tuhan Yesus. Jadi terima dia dari hatimu. Lalu apakah perlu dibimbing sama seorang hamba Tuhan? Layaknya perlu dibimbing. Tapi kalau kamu gak mau, aku malu, ikuti saya. Tuhan Yesus, dari lubuk hatiku yang paling terdalam, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan jalan kebenaranku Tuhan. Tuhan Yesus, masuk ke dalam hatiku Tuhan. Jamah aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini aku. Perbarui hidupku Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus, aku mau mengenal Engkau. Haleluya. Amin. Nah, apakah setelah itu kamu menjadi orang Kristen? Menjadi orang percaya. Cari hamba Tuhan yang dapat membantu kamu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, berarti apa cara-cara dia berkata, bagaimana caranya? Gak ada cara untuk masuk, caranya itu tadi, bukan cara ya. Bagaimana kamu menjadi orang percaya yang harus menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu harus dibaptis, ya. Jadi setelah menerima Yesus, kamu harus dibaptis. Setelah kamu dibaptis, kamu harus menjadi murid, siap untuk diajar, ya, bukan dihajar, diajar. Lalu yang kedua, apakah boleh menerima, apakah boleh masuk agama Kristen? Balik lagi ke agama ya. Oke, sekarang saya bicara tentang Kristus aja. Apakah boleh menerima Kristus Yesus sementara orang itu banyak utang piutang? Banyak orang yang datang kepada Yesus karena pada saat itu dia menghadapi berjuta, berlaksa masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Jangankan hutang pihutang, dia sebagai seorang pembunuh sekalipun, sebagai seorang preman atau orang paling brengsek sekalipun, Tuhan tidak lihat itu. Justru itulah kamu membutuhkan Yesus. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu semerah seperti kirmizi, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi makna di sini, Tuhan Yesus itu tidak menolak orang-orang yang penuh dengan dosa. Dosa sebesar apapun. Dosa paling besar apa sih? Membunuh manusia. Itu dosa paling besar.
Sanggup membersihkan dan memutihkan semua dosa-dosamu. Maka untuk kamu bisa kembali ke jalan yang benar, kamu hanya butuh Yesus untuk dapat menghapus semua dosa-dosamu. Karena hanya Dia, hanya Yesus saja ada jalan kebenaran, ada jalan kehidupan, ada keselamatan hanya dalam Yesus. Dan ini juga berlaku buat kamu Yudas Iskariot masa kini. Kalau saat ini kamu menjadi Yudas Iskariot meninggalkan Yesus hanya karena cinta, hanya karena harta, dan hanya karena tahta, percayalah, pada saat kamu tetap mengaku dosamu dan datang kembali kepada Tuhan Yesus, kamu tidak akan dibuang. Kamu tetap menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Karena kamu hanya dianggap sebagai anak yang terhilang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 berkata, barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan kubuang. Yuk, jadi apapun yang kamu lakukan, kamu belum mengenal Kristus, lalu kamu mau mengenal Yesus, datang kepada Dia. Kamu takut dan malu, dibimbing sama hamba Tuhan, terima Yesus seperti yang tadi saya ajarkan di atas. Yesus gak bilang pada saat kamu setelah terima Yesus, kamu berarti harus beragama sekian-sekian gitu. Ya, karena agama itu adalah detail di dalam identitas. Itu pilihan kedua Bapak Ibu. Selama 17 tahun, 17, 18, 19 tahun ya, saya mengenal Yesus, dan baru tahun 2023 saya berganti agama. Karena pada saat Yesus memilih saya baru dapat berkata, saya memilih juga Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Jadi pada saat firman Tuhan berkata ya di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Yesus berkata, bukan kamu wahai manusia yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, awalnya adalah pada saat Yesus memilih kamu, bukannya kamu memilih Yesus. Nah, kalau kamu memilih Yesus itu biasanya kamu pilih agamanya, mungkin karena pasangan kamu, mungkin juga karena ada kekuatan lain atau cinta, bisa jadi ya. Tapi kalau kamu tidak dipilih Tuhan Yesus, maka itu tidak akan bertahan lama. Jadi biarlah pada saat Tuhan Yesus memilih kamu, jangan lawan ya. Tapi kalau memang dilawan ya gak apa-apa ya. Kamu mau berusaha berjuang untuk melawan sekalipun, tapi kalau Tuhan Yesus sudah pilih kamu, bahkan lari ke lubang semut pun Tuhan kejar kamu. Karena Tuhan tahu kamu biji matanya. Karena Tuhan tahu Tuhan mau pakai kamu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, Tuhan Yesus menyertaimu. Haleluya. Amin.